Shalom, oras untuk kita semua. Firman Tuhan untuk kita hari ini Selasa 30 Juni 2026, akhir dari bulan Juni yang luar biasa ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan menyapa kita di akhir bulan ini dari Zefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Di hari ini Selasa 30 Juni 2026. Zefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, keselamatan itu datangnya dari Allah sendiri, bukan dari manusia, bukan dari hebat dan kuatnya ataupun pintarnya perbuatan baik manusia. Tidak, keselamatan datang dari Tuhan. Karena itulah karya Allah bagi semua bangsa sesungguhnya adalah keselamatan. Dan memang dimulai dari bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang sangat Dia sayangi. Dan karena bangsa itu adalah bangsa pilihan Tuhan, Tuhan menjaganya, menguduskannya dengan hukum Taurat. Namun apa yang terjadi ketika bangsa Israel di awal-awal mereka berjalan menurut hukum, tetapi kemudian di tengah-tengah perjalanan mereka mulai meninggalkan Tuhan, mereka mulai menjauhi hukum Taurat, bahkan mereka hidup tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak lagi sesuai dengan hukum Tuhan. Mereka hidup kemudian sesuai dengan hukum-hukum yang ada di sekitar bangsa, yang ada di sekitar mereka, dari bangsa-bangsa lain itu, yang menyembah Baal, yang menyembah Dagon, sehingga akhirnya Tuhan murka kepada mereka. Dalam Zefanya dikatakan di sini adalah hukuman atas Yerusalem karena memang dosa mereka luar biasa. Mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan hukum Taurat. Karena itulah Tuhan akan menjatuhkan hukuman atas Yerusalem, dan Tuhan memberikan sesuatu karyanya yang luar biasa kepada bangsa-bangsa lain untuk mengenalnya. Itu dikatakan di sini. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, bibir lain kepada bangsa-bangsa, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan. Apa artinya bibir yang bersih, bibirnya murni? Ini berhubungan dengan penyembahan, bahwa pada akhirnya bangsa-bangsa lain nanti juga akan menyembah Tuhan yang sama yang disembah oleh bangsa Israel. Oleh karena itulah, padahal di sini sebelum bangsa Israel mengenal keselamatan, sebelum orang juga mengenal keselamatan, maka sesungguhnya bibir itu dipakai untuk apa? Berbohong, dipakai untuk apa? Mengutuk, memegahkan, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian setelah mengenal keselamatan, setelah mereka menjadi umat Tuhan, seharusnya bibir mereka itu dipakai untuk memuji Tuhan, menguatkan sesama, untuk membangun persaudaraan, bukan yang lain. Dan itu artinya bahwa itu bisa dilakukan ketika menyembah Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi, dan bersyukur bahwa akhirnya keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa melalui Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus, dia juga menjadi anak-anak Allah. Dia juga berhak untuk menerima janji-janji Allah kepada Abraham, sehingga kemudian kita semua menjadi umat percaya. Dikatakan di sini, kalau dikatakan bibir yang bersih, berarti kita yang sudah mengenal Kristus, yang sudah ditebus oleh Kristus, kita yang sudah diampuni oleh Kristus. Maka bibir kita di satu sisi memuji Tuhan, tetapi juga harus bisa
mengasihi sesama kita dengan menguatkan mereka. Kemudian kita juga bisa memuji Tuhan. Jangan kita memuji Tuhan tapi saat yang sama bibir kita menindas sesama. Oleh karena itu dikatakan di sini, beribadah kepadanya dengan bahu membahu, ada kerjasama. Di sini artinya keselamatan itu mempersatukan bangsa-bangsa. Ketika seluruh suku bangsa, baik dari suku bangsa dimanapun, dari 5 benua, baik dalam ras apapun dia, ketika dia sudah percaya dan mengimani Yesus sebagai juru selamat, maka di sana kita semua akan bahu membahu untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Artinya bahwa keselamatan yang datangnya dari Tuhan tidak bisa ditembok, tetapi kemudian di dalam Kristus tidak ada lagi tembok pemisah, tetapi yang ada adalah jembatan-jembatan. Tidak ada lagi penyekat-penyekat, tetapi kita menjadi satu. Tidak ada lagi perbedaan-perbedaan, tidak ada lagi Yunani, tidak ada lagi Yahudi, dan tidak ada lagi yang lain, tapi semua satu sebagai umat percaya. Karena itu hari ini sebagai umat percaya yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, mari kita bahu membahu untuk saling menjadi berkat, bahu membahu membawa terang kepada setiap orang, bahu membahu menjadi pembawa damai bagi setiap orang dimanapun kita berada, sehingga setiap orang akan mengenal, oh itu umat Kristen, oh itu umat Tuhan Yesus. Mereka berbeda dari orang-orang yang belum mengenal Kristus. Amin. Kiranya kita semua dikasihi Tuhan, kiranya kita semua mendapat belas kasihan Tuhan melangkah di hari ini dan memasuki esok bulan yang baru. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh bangun dalam keadaan segar, kalau kami boleh menghirup udara pagi, semuanya karena kasih setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan selalu menolong kami indah pada waktunya. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau mengajar kami untuk mengerti apa kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami tidak akan menyalahartikan keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami. Ini adalah anugerah-Mu yang luar biasa ya Tuhan, yang dahulu hanya di bangsa Israel, tetapi sekarang sampai pada kami semua di luar bangsa Israel. Dan kami semua menjadi anak-anak-Mu. Kami semua menjadi anak-anak pembawa damai, anak-anak pembawa terang, anak-anak yang berhak menerima janji-janji Abraham seperti yang Kau firmankan. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah kami semua ya Tuhan, kuatkanlah kami. Biarlah Tuhan iman kami semakin teguh ketika dunia ini sedang tidak baik. Namun Tuhan, sebagai umat yang telah Engkau tebus, biarlah kami menjadi pembawa damai, pembawa terang, kami menjadi pembawa sukacita di tengah-tengah dunia ini. Saling bahu-membahu untuk saling melayani satu dengan yang lain, bahu-membahu untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan bibir kami bersih untuk memuji Engkau dan juga untuk menguatkan saudara-saudara kami ya Bapa, untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni segala dosa-dosa kami. Tuhan juga berkati anak-anak kami. Tuhan juga berkati cucu-cucu kami dan juga orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.